Halo semuanya, kami dari kelompok A Informatika kelas 10-1 akan menampilkan video proyek informatika kami dengan judul Menjaga Privasi di Tengah Pesatnya Perkembangan Teknologi. Jadi selamat menyaksikan. Halo, aku Hagi dari kelas 10-1. Hai, aku Kanaya dari kelas 10-1. Hai, aku Rifat Zaki Arkana dari 10-1. Hai, aku Aina Talita Zahra dari kelas 10-1. Halo, aku Muhammad Rafka dari kelas 10-1. Hai, aku Julfa Nur Sayyida dari 10-1. Hai, nama aku Radita Azmara Jabi dari kelas 10-1. Hai, aku Siti Rizky Nazwa Zahra dari kelas 10-1. Digital adalah hal penting yang harus kita jaga dalam melakukan aktivitas di dunia online. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan data pribadi juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus lebih bijak dalam mengelola dan melindungi informasi pribadi. Dengan menjaga privasi digital, kita dapat menghindari berbagai risiko yang merugikan, seperti pencurian data atau penyalahgunaan informasi. Ayo, sama-sama kita jaga dunia digital menjadi dunia yang tentram, aman, dan terlindungi. Privasi digital adalah kendali seseorang terhadap data pribadi yang dimilikinya dalam ruang lingkup digital. Privasi digital dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu privasi informasi yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna, privasi komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas digital pengguna, dan privasi individu yang berkaitan dengan hak pengguna terhadap perlindungan privasi digitalnya. Bagian terpenting privasi digital adalah data pribadi pengguna. Data pribadi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu informasi pribadi seperti nama, NIK, dan domisili. Data online seperti username, email, lokasi, dan juga histori penelusuran pada mesin pencari. Data finansial seperti nomor dan PIN rekening, serta konten digital seperti foto, video, dan juga file. Saat ini, kekhawatiran mengenai privasi digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Hal ini dikarenakan semakin seringnya manusia beraktivitas dengan teknologi, sehingga semakin rentan terhadap kemungkinan kebocoran privasi. Berbagai risiko keamanan pun menghantui, seperti pencurian identitas, phishing, dan scam, hingga malware atau spyware. Oleh karena itu, privasi digital merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan aktivitas digital. Nah, berikut ini 3 cara menjaga privasi digital. Perhatikan kebijakan privasi situs web. Jika kamu membuka sebuah situs web tertentu, akan muncul sebuah pop-up yang berisi informasi kebijakan privasi situs web tersebut. Biasanya, mereka akan meminta persetujuanmu untuk mengakses data tertentu milikmu untuk mempersonalisasi situs web tersebut. Kamu dapat menyetujuinya atau tidak sehingga kamu dapat lebih memegang kendali privasimu. Perhatikan situs web saat login. Ketika kamu ingin login pada sebuah situs web, pastikan jika tautannya diawali dengan HTTPS. HTTPS merupakan akronomi dari Hypertext Transfer Protocol Secure, yang merupakan protokol untuk memproteksi data yang kalian input pada situs web tersebut, sehingga keamanan data pribadi kalian terjamin. Manfaatkan fitur keamanan data pada aplikasi. Banyak aplikasi memiliki fitur keamanan data pribadi, seperti nomor PIN dan verifikasi 2 langkah. Kamu bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut agar data pribadimu lebih terjaga. Saat ini, cukup sering terjadi kasus pencurian data digital untuk mengakses rekening bank seseorang dengan modus undian berhadiah, di mana korban mendapat sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai sebuah instansi atau lembaga tertentu.
Pesan tersebut berisi pemberitahuan bahwa korban baru saja memenangkan sebuah undian berhadiah dan diminta untuk membuka link yang tercantum. Pada link tersebut, korban diminta untuk memasukkan data pribadinya, seperti akun email, nomor telepon, hingga kode OTP. Korban yang terperdaya akan menuruti hal tersebut, sehingga pelaku dapat mengetahui data pribadi korban dan dapat mengakses rekening bank miliknya. Jika kamu menjadi korban modus tersebut, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menghubungi call center bank dan meminta agar rekeningmu diblokir dari segala bentuk aktivitas. Lalu, ubah data pribadi seperti password email dan nomor PIN rekening bank. Setelah itu, jika bank menemukan aktivitas mencurigakan pada rekening, mereka bisa melacak hal tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib. Sekian dari kelompok kami. When you are the smartest kid in the room, you are in wrong room. Ambil papan bawa paku dipukul pakai tenaga. Maafkan salah kata-kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.